Karena disembat dulu. Boleh dah rokok Indomaret. Kenapa rokok temen lebih enak daripada rokok sendiri? Benar. Asapnya beda. Asapnya beda. Jadi gini aja. Rasanya rokok banget gitu. Iya. Kayak meninggoy. Kira aing mah penasaran Kak. Indomaret sih ya. Tenang lah. Mohon maaf nih gua sebutin nama tempat. Ya, sebenarnya tadinya tuh emang gua tuh sengaja ngundang Iman. Gua pengen dia berbagi cerita tentang seputar kerjaannya gitu. Dia kan anak Max Indomaret anjas. Jadi mohon maaf untuk bos-bos Indomaret, gua bukan bermaksud untuk menyinggung atau gimana ya. Ini cuma sekedar obrolan biasa aja gitu, obrolan santai kita aja. Jadi gua langsung ke pertanyaannya, Man. Lu kenapa milih Indomaret daripada Alfamart? Gue bingungnya kenapa di setiap ada Indomaret terus ada Alfamart gitu. Nah, benar. Itu masih menjadi apa tuh namanya? Itu apa gara-gara emaknya nyomblangnya gimana? Bukan. Jadi itu katanya. Iya. Si pemiliknya itu kan masih ada sangkut pautnya, berarti saudaraan katanya gitu. Iya, lanjut. Yang berdiri pertama kan minimarket ya. Minimarket itu kan Supermarket. Oh, supermarket iya. Itu waktu gua kecil ada supermarket. Ya benar. Iya, supermarket pertama kan. Terus itu Indomaret yang paling muncul pertama daripada Alfamart. zamannya jual minuman miras lah di toko masih ngejual kan waktu dulu. Jadi Dulu berarti jual miras. Jual miras. jadi Bannya ada banteng. Enggak. jadi sebelum Aing ngomong naon pohodi ge lu demi Allah tadi. Jadi kan dulu Indomaret sempat menjual minuman miras. Kalau sekarang kan miras. Masih ada itu tahun berapa? 13-an. Oh iya, gue pengen ngomong gini, Man. Jadi selain kita bekerja penjualan, jadi belajar sejarah juga BTW. Nah, iya itu. Kan harus tahu juga Benar. Gimana. Ini the real Indomaret. Dari Indomaret. Jadi kerja itu jangan sebatas tahunya, ibaratnya kerjanya doang, harus tahunya juga. Tahu dalamnya ya. Benar. Nah, dari situ ibaratnya ini aja lah ibaratnya kenapa di situ ada Alfamart di samping Indomaret gitu. Itu kan dari katanya sih dari masih ikatan saudara lah, masih keluargaan. Si kakaknya kan itu ibaratnya Indomaret lebih duluan keluar. Jadi Indomaret lebih. Iya. Alfamart keluar itu saingannya. Terus kenapa banyak yang di samping? Ya itu ibaratnya nirunya bangetan gitu, kebangetan. Oh, Iya. ini apa? Sumpah, jadi Nirunya banget. kesannya tuh kayak ada satu produk terus belah dua gitu. Nah, itu dia bisa Kesannya, jadi sama-sama toko, sama-sama swalayan, cuma beda di logonya doang. beda logo doang. Gitu. Tujuannya sama. Tujuannya sama gitu, menjual Durex. Fiesta. Yes, Pokoknya yang lebih murah itu pasti favorit. apa tuh? Itu Apaan? di bagian toko, misalnya ada dua toko tuh jual yang sama, yang itu lebih murah berarti itu yang favorit. Sumpah, Mas. Buat kalian semua yang mau daftar jadi Indomaret, pegawai Indomaret atau Alfamart gitu. Jadi kira-kira gue pengen tahu ya dia pernah cerita sih ke gue gitu pengalaman dia pas mau masuk Indomaret. Jadi bolehlah sharing-sharing ke teman-teman online gue. Iya. Jadi gini, Kau tahu kan itu sekarang kan kerja susah. Indomaret solusinya. Yes. Indomaret selalu ibaratnya terbuka lah buat kalian yang pengangguran di rumah nih. Datangnya ke Indomaret selalu welcome buat kalian. Video ini disponsori oleh Motor 3. Jadi awal cerita gua masuk Indomaret tuh pertama ya, gua kagak ada niatan itu buat masuk Indomaret. Jadi pertamanya malamnya nih, ibaratnya besoknya gua ngelamar malamnya nih, gua nggak ada persiapan sama sekali. Kawan gua bilang yang ada di Cikarang kemarin. Iya. Gua waktu itu nggak Cikarang. Dia bilang ke gua, "Man, lu besok mau kemana?" "Gak kemana-mana lah, orang gua pengangguran gitu, sudah dikontrakan di Jawa." "Yaudah," kata kawan gua, "yaudah lu ikut ini aja ya, temenin pacar gua mau lamar di Indomaret." "Udah sekalian ikut aja," katanya. Gua kan lagi nyari gawe. Itu gua ikut. Padahal situ gua cuma megang duit
35.000 doang Bob. Berarti itu iseng. Berarti pendaftaran Iya, tanpa iseng biaya. doang, tanpa biaya kalau di Oke, rumah. pendaftaran tanpa biaya. Oke, lanjut. Keren ya. Nah. Nah, mau iseng-iseng, lu iseng-iseng Indomaret. Iseng-iseng Indomaret boleh tuh, boleh. Harta tahta Indomaret. Tata tasa terbuka. Nah, gua punya duit 35.000 doang itu buat makan doang itu. Makan juga gua tau lah sendiri. Kalau nggak ada duit ya nulis Ya, lah. ya. Dengerin nak perjuangan bapakmu ini yang bangsat. Nah, malamnya alhamdulillah tuh kawan gua udah gajian dikasih bekal sedikit. Ini cerita real ya, gua real ya. Jadi ini cerita real Bob. Ini cerita real ya. Jadi pengalaman lu abadi gitu, Bu. Abadi. Soalnya jarang-jarang gua masuk YouTube. Ya, buat ceritain nanti gitu. tua. Masuk. Ceritain kisah nyata gitu. Alhamdulillah tuh gua dikasih bekal lah. Ini nih buat bekal buat besok. Nah, di situ juga gua dari namanya surat lamaran gua udah habis. Soalnya udah puluh kali gua ngelamar di ke PT kemana. Kagak ada yang nyangkut Bob. Nah dari situ habis pokoknya dari surat-suratnya belum bikin apalah. Nah malamnya waktu itu juga gua langsung untuk bikin kelar sampai jam 1 lah. Gua bikin itu dari jam 10-an. Nah dari situ gua tidur, kawan gua udah ngejanji gitu. Besok pagi bangun jam 5:30 mesti udah jalan gitu. Jadi itu pas apa tuh? Pendaftaran. Pas malamnya waktu ngasih tahu informasi. Misalnya kita daftar, ngasih surat lamarannya jam 5:30 gitu. Apa gimana? Datang ke tempat soalnya di nomor dia waktu zamannya sebelum corona tuh langsung di tempat langsung dites. Nah, tempatnya mana? Tempatnya mana? Di Cikarang tempat. Oh berarti Kantor. misalnya kita Ya mau, di cabang Bekasi. jadi kita lihat dulu lowongan kerja gitu. Iya ada informasi Ada lokernya, terus misalnya langsung buka loker pendaftaran gitu. Mm-mm. Nanti kita daftar langsung dites. langsung dites. Oke, siap lanjut. Tapi ada training itu. Ada. Jadi dari situ gua malah salahnya begadang. Gua begadang sampai ada kali 2:30. Nah dari 2:30 gua itu akhirnya tidur. Bangun jam 6 lebih. Kawan gua udah ingetin jam 5:30 tuh udah jalan kayak gitu. Takutnya udah antri, takutnya udah kebagian nomor urut dah. Gitu. Oh iya. Gua bangun tuh jam 6:30. Di jam 6:30 gua sholat subuh dulu, untungnya sholat kan nggak boleh ketinggalan. Mantap. Gua bangun 6:30 sholat, habis sholat gua ngeliat HP, kawan gua udah nelfon terus tuh ada kali 30 kali dah. Padahal tuh kontrakan deketan gitu, tapi cuma Kenapa dia nggak nggak bangunin, soalnya Nah. kan otomatis kita yang butuh gitu Iya. bukan. Oh iya benar. Nah dari situ Kita sebat dulu. Nah, dari situ gue bangun sholat mau lanjutin tidur soalnya gue udah pesimis banget Bob, ini tuh jam 6:30 gitu. jadi Dan- posisinya lu kesiangan gitu. Iya kesiangan. Padahal itu hari pertama. Hari pertama gue mau ibaratnya yang Tes lah. ya tes diri awal gitu. awal mau ikut sukses. Awal mau ikut sukses. Iya terus. Baru juga gue mau tarikin selimut mau tidur lagi, kawan gue nyamperin, woi man ayo katanya berangkat gitu. Oh bang kata gue, tunggu 5 menit aja buat gue salin dah. Nah itu gue kagak mandi kagak apa, langsung aja pakai baju tau kan sendiri putih hitam. Nah, itu gue langsung aja jalan di situ. Bareng tuh gue ketemu sama pacar teman gue. Di situ kumpul tes. Nah tes pertama Jadi itu persyaratannya seperti biasa ya. seperti biasa. Seperti biasa. Kalau kalian ya mau ngelamar kerja ya paling fotokopi yang kayak gitulah biasa. Mungkin kalian juga bisa searching gitu. Gitu. Apa ada yang beda gitu? Sama sih, Sama semua. sama aja. Oke siap. Terus itu dari tes pertama alhamdulillah gue lolos. Tes pertama ngapain tuh? Tes pertama dari cara kita berbicara, Jadi tes pertama itu kita ngisi soal apa langsung interview? enggak, kita dari tahap ibaratnya tahap perkenalan dulu, tahap perkenalan sama cara berbicara. Jadi kita langsung ngobrol ke HRD-nya apa gimana tuh? Iya yang Tahap pertama. ibaratnya, apa sih kalau misalnya yang buat di depan kan kalau bukan HRD apa, buat pemilih Kepala toko. bukan apa Namanya juri lah ibaratnya juri lah. Juri. Wasit. Nah, juri. Gue lolos dari situ. Setan. Cuma cewek yang pacarnya teman itu lolos juga pertamanya. Dia lolos di pas tahap kedua yang tes psikotes, tes isi soal. Jadi tahap Berarti pertama itu- kita latihan berbicara, lanjut ke tahap 2. Iya yang psikotes isi soal itu.
Ya berarti psikotes berarti tahap kedua Ya, di soal. kedua. Siap. Kalau tahap kedua itu protes isi soal biasalah namanya kita nyari gawe ini protes. Alhamdulillah tuh gua panggil, katanya hari ini dipanggil langsung interview. Udah, gue nungguin katanya nama gue tercantum tuh Iman masuk. Terus yang apa namanya cewek yang temennya pacar gue kagak masuk, kagak ditanya dari situ. Niatnya gue kagak ibaratnya cuma iseng-iseng doang ikut gitu, tahunya masuk gitu sampai interview juga kan katanya. Emang sih kalau itu Itu tebak sih ya. Ya interview biasa kan kayak kita ngobrol-ngobrol Iya gitu biasa. ngobrol gitu, cuma katanya interview juga ada yang nggak lolos juga katanya gitu. Cuma ya alhamdulillah sih Bang. Itu kalau misalnya di model-model kayak pasar swalayan gitu tinggi badan gitu ngaruh nggak sih? Ngaruh juga. Terus tes kesehatan kan tes ya. kesehatan juga, Misalnya punya tato nggak bisa masuk. nggak bisa. Kalau Kata juga sebenarnya tato masuk. kayak gue bisa nggak? Oh itu alami ya. Alami ini. Oh, Hadiah Alami itu. masih dibandingin sih, bisa dikiloin dulu. Nah situ udahlah gua lolos tuh alhamdulillah, jalanin training terus seminggu gua training di sini di Bekasi. Gua PP dari Cikarang, alhamdulillah juga lolos. Training berarti habis psikotes kita lanjut ke tahap training ngapain bro? Training ya kita belajar caranya di toko kayak gimana. Itu langsung ke tokonya langsung bukan ke masih di tempat. Oh, masih di tempat. Iya Sekolah di training luar. center kayak gitu. Jalanin 7 hari seminggu gitu kita diajarin kayak gini ya alhamdulillah gua lancar. Terus ada tahap namanya PKL seharinya itu Iya. kita dinilai di toko tuh kayak gimana. Gua PKL gua bingung gitu ibaratnya tau sendiri lah orang baru gitu belum pakai seragam gawe masih pakai ini dipandangnya kayak gimana gitu. Makanya sih lu jangan diam aja gitu, jangan mesti kita yang nanya. Iya. Nanya, ya. Itu mah Ini abis ini ngapain gitu. Ya. itu memang terjadi beberapa banyak Selama gue itu waktu PKL gue nggak duduk aja, soalnya kan kita kalau minta istirahat gimana gitu kan, kalau misalnya gue pengen duduk gini main HP gitu. Berarti PKM mah langsung di tempat ya? langsung di tempat, langsung di toko. langsung di toko. Oke. Nah habis itu langsung tuh bis namanya PKL udahlah langsung ke namanya pemilihan di tempat gitu. Gawanya di mana? Gue dapet di sini di les ini nih sama lu. Iya benar. Bekasi Utara. Mantap, kebenaran banget ini. Jadi kita Jadi bisa bisa kumpul nih. lagi Karena gitu. ini Teman-teman nggak SMA jauh-jauh gua, juga gitu. Karena nih kawan gue di mana nih Bob? Dia tinggal di mana sih Bob? Cakung Pertamina. Di Cakung. Dekat Dua lama. Camat Dukung, Camat Pertama. Bekasi Utara. Bobby itu kosannya di Cakung, cuman rumah mamahnya di Babelan, Bekasi. Jadi dekat sama gua. Kalau buat kalian yang penasaran buat kosannya Bobby ada di Strong nih, kosan sampah. sorry. BTW Bobby nggak kesinggung Bob. Nah, Tapi sumpah sekarang dia udah punya kasur ya Bob. Dan sekarang gua belum unboxing lagi. mana sih gitu? Belum unboxing lagi. Jadi kita adalah rencana kedepannya buat ngevlog lagi ke kosannya Bobby. tinggal Main-main di ke sana kita ke Cakung ya. Yoi. Gue itu dapat di sini di Bekasi Utara ternyata banyak kawan-kawan juga gitu. Untungnya gitu. Jadi ibaratnya yang bukan Iya, banyak kawan-kawan. buat Jadi, kawan-kawan. kalau dia udah punya duit, bisa pinjam dulu malu. Udah, masuk. Kenapa lu milih Indomaret daripada Alfamart? karena Terus soalnya- nih, Iya, gua juga lu nggak dengerin tadi dia iseng. Oh iya benar. Karena ada lowongannya di Indomaret Nggak dan gitu. temennya ngajakin di Indomaret Ngajakin gitu. di Indomaret. Terus Dia ini ngajaknya dia di Carrefour ya Carrefour pasti. ngajak di HW ya di HW Di Hollywood. 3 roda juga gue pengen masuk. Cocok lah sama bulan gue 3 roda. Terus nih, gua ngedenger mitos katanya Alfamart itu cenderung dengan cewek-cewek cantik. Iya, Apa itu bener Bang? benar itu. Bener. Soalnya kasirnya pilihan Bob. Lu Hmm. kalau mau milih cewek Alfamart aja, nomor tua-tua udah nikah lu. Jadi itu satu toko berapa karyawan nih? Jadi gini aja nih. Jadi gini, apa tadi Alfamart itu cantik. Ya. Kalau Indomaret itu kadang betul tua-tua. tua-tua. I I. anak. Anak nggak cakep ya? Iya, Bang Ibu. benar. Kadang Bener, ibu cakep anjir. tuh, tante gitu Ibu ibu. masih anak-anak kan. Bener. Apa tuh banyaknya anak-anak kan. Kalau ibu-ibu ini lihat aja mukanya Ini ibu-ibu. namanya Ibu. Iya itu emang rata-rata Alfamart cakep-cakep soalnya kasirnya pilihan. kasirnya pilihan. Iya, pilihan. Dan cenderung oleh cewek. Cewek aja. Terus ya kalau Indomaret mah yang penting mah
Itu biasanya satu toko berapa karyawan? 6 sih. 6. Tergantung tokonya gede apa kecil. Karena dia kan sip-sipan gitu ya. Sip-sipan. Terus apa tuh pembukaan lowongan yang kayak gitu tuh apa dibuka setiap tahun atau gimana mas sebenarnya? Setiap hari loh. Oh, setiap hari ada Setiap hari pembukaan. ada di rumah. Tapi kan secara logika gitu, nanti kan lama kelamaan toko penuh apa gimana sih ngaturnya, gue nggak ngerti tuh. Ibaratnya ya paling tiap hari tuh ada toko yang kebangun gitu. Tokonya yang besar, tergantung juga. Kalau tokonya yang besar ya ada yang 9, ada yang 8 lah gitu. Paling sedikit ya 6. Jadi semenjak lo gawe di Indomaret yang sekarang ya, ada nggak anak-anak baru? Maksudnya anak-anak baru setelah lu? Ada. Emang nggak lama di toko gua. Oh, jadi dia dipindah ke tugasin lagi. Ada Apa tuh. nyerah tuh? Bukan nyerah, Apa tuh? blow on dia. Kenapa belum nyanyi? Jadi pertamanya dia kaset baru nih. Ada kali sebulan dah. Masih grogi ngasihin, dia cewek, dia ngasih. Nah dari situ ada tuh beli rokok. Dia kagak bisa bedain bahwa itu duit mainan gitu. Oh. Saking groginya. Yeah. Itu duit mainan gitu. Nah dari situ dipindahin langsung tempat gawainya. Dipindahin. Dipindahin. Kasih SP nggak? Enggak. Kalau itu paling ganti rugi dia sendiri. Itu gila. Duit mainan gitu. Sampai nggak bisa ngebedain gitu ya. Saking groginya Mungkin itu uang mainan yang katanya pro gitu. nggak ada bacaan mainan. Nggak ada bacaan uang mainannya. Nah, dia dipindahin itu. Udah nggak lama di toko gua langsung cabut tuh dia. Oke. Terus ini yang terakhir ya, Mas. Nyaman ya. Boleh. Saran atau pesan lo gitu buat teman-teman gua yang mau ngedaftar di Indomaret atau Alfamart itu gimana gitu? Atau apa hal yang harus diperhatikan? Ya yang diperhatikan. Kadang ada yang mau masuk Indomaret apa Alfamart itu gengsi ya rata-rata ya. Iya. Banyak juga takut di Iya ya benar. Padahal nih. Disandain. Iya, padahal nih buat kalian semua sebenarnya di kehidupan di kota itu enggak, kita udah nggak mandang. Nggak mana gengsi gitu. Gengsi. Kita itu apa gitu. Ya, kita nggak kerja, kita tertinggal. Gitu. Iya, Benar. Kita pengen itu biar kerja gitu. Apapun kerjanya yang penting halal. dapat duit, Gelo. main. Kalau masalah umur kita nggak ngaruh kan ya? Apa ada tuh batasan umurnya? Yang sekarang nih setahu gua 22 sih kata. 22 itu daftar. Berarti mentok. Oh, mentok 22 udah dia keluar. Enggak, maksudnya waktu kalau mau daftar Indomaret yang maksimal. Oh ya, ngerti. Jadi kalau kalian mau daftar itu umur maksimal 22. 22 tahun. Oke, mungkin cukup segini dulu ngoceh gua bareng Iman sama Bobby. Bobby nyerah katanya pengen pipis guys. Udah kuat. Iya. Ininya entah. Itu spermanya terlalu bergejolak gitu. Itu apa namanya, sumber airnya itu keras banget. Iya, testisnya itu sangat Rucika. mengalir sampai jauh. Oh, Rucika emang bener. Pabrikannya bagus banget gitu ya. Itu mungkin cukup sekian dari konten kali ini. Gue yang sebenarnya cabut guys, jangan lupa subscribe. Makasih Bang. Oke. Sehat terus guys. When you